Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya akan membahas namanya Ahmad Jen. Saya nggak sudi mengatakan dia sebagai Ustadz Ahmad Jen atau Kiai Ahmad Jen. Ya. Ahmad Jen, seorang aktivis HTI. Wow, pelongkotan. Dulu sempat dia sangat viral mengatakan bahwa seluruh orang di dunia ini sebelum menegakkan khilafah, maka kalau ada yang mati, itu matinya kufur, dikafirkan oleh sistem. Profesor Mahfud MD, ketika dia dengan tegas mengatakan bahwa khilafah tidak cocok di Indonesia, dia mengatakan, kalau ada orang yang ngomong khilafah tidak cocok di Indonesia, maka Allah tidak cocok ada di Indonesia. Maka orang itu sudah kafir. Pokoknya luar biasa Ahmad Jen ini. Sampai detik ini orang ini berkeliaran loh. Dan sekarang dia merespon ucapan politisi Nasdem, Gus Coy, dan siapa satu lagi, yang mengatakan bahwa Nasdem akan berkomitmen di dalam menjaga NKRI. Dan satu lagi, Nasdem akan berkomitmen kalau nanti Anies jadi presiden, ya, maka FPI dan HTI tetap akan menjadi ormas terlarang. Gitu kan? Wah, ini rame. Orang-orang HTI pada ngambek, orang-orang FPI pada ngambek dengan pernyataan ini. Karena kita tahu sama-sama, pendukung Anies mayoritas itu ya dari kawanan itu tuh, orang-orang HTI dan FPI. Nah, Nasdem mengucapkan kalimat itu dan orang-orang HTI pada ngambek. Salah satunya Ahmad Jen. Dia memberikan peringatan yang sangat keras kepada Gus Coy, dan ada satu kalimat yang bagi saya kalimat ini harus dihentikan, dinarasikan di depan publik. Mari kita simak dulu apa yang akan diucapkan oleh si Ahmad Jen ini. Gus Coy dan Zulfan, saya mengingatkan bahwa kalian sekarang lagi menikmati secara kasat mata, tapi saya yakin hatinya nggak nikmat gitu ya, di dunia politik sekuler liberal demokrasi ini. Saya cuma mengingatkan, umurmu terbatas, kamu akan mati, dan setelah mati seluruh amalmu, seluruh perkataanmu akan jadi hisab. Kalau HTI sudah di puluhan negara sedunia, jadi difitnah ormas terlarang. Ini urusannya bukan lagi dengan kita bertiga, sedunia ini, HTI sedunia difitnah sebagai ormas terlarang, dan yakin nggak terima dengan fitnah itu. Berat Gus Coy, ya. Itu berkenaan dengan fitnah. Kalau berkenaan dengan adu domba, Nabi juga sudah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan pernah masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Terkait dengan Cupra Sapres ya 24, kalau saya melihatnya umat ini udah 77 tahun ya, sejak diproklamirkan merdeka katanya gitu, itu belum sehari pun menerapkan syariat Islam. Jadi 77 tahun ini hukum jahiliyah. Masyarakat sudah tahu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, meski sudah berapa kali ganti presiden, bahkan presiden kiai, wakil presiden kiai sudah ngerasain semua. Yang dirasakan di masyarakat sekarang sudah makin jelas. Yang ada adalah keterpurukan. Terpuruk dalam segala hal. Begitu. Itu sudah ditangkap oleh masyarakat. Oleh karena itu maka saya juga menangkap, kebetulan Ustaz Tahadus bin Imah, saya hari-hari ngajar, terus banyak interaksi dengan wali santri ya, di
pesantren, kemudian juga sering dapat amanah ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah gitu, ya ke Pulau Jawa juga. Itu masyarakat sudah jenuh dengan hukum jahiliyah dan mereka sudah merindukannya itu kepada syariat Islam. Artinya mereka sudah seperti ini, bahkan walaupun calon presiden itu KTP-nya Islam, ya, bahkan kiai sekalipun, mungkin habib sekalipun, tapi kalau tidak akan menerapkan syariat Islam, masyarakat sudah cerdas, punya kesimpulan ini akan sama aja dengan yang kemarin gitu. Jadi sudah tahu bahwa kalau cuma orang yang beragama Islam, kalau Islamnya tidak memimpin, tidak mengatur, mubadir gitu. Masyarakat itu sudah sampai ke kesimpulan itu. Dari dulu semenjak diberikan izin mendapatkan hak perkumpulan sampai hari ini dicabut BHP, itu aktivitas dakwahnya adalah selaras dengan apa yang diinginkan umat. Yakni tegaknya kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan, dengan rahmat gitu. Yang itu tidak lain dan itu tidak bisa wujud kecuali dengan penerapan syariat Islam. Jadi HTI itu dari dulu itu aja cita-citanya. Pengen bagaimana? Nggak pengen jadi komisaris? Oh, enggak ada. Ya, saya kecil-kecilan begini, alhamdulillah tinggal di kampung, yang namarin duit banyak, ya, gitu ya. Belum lama saya bangun masjid sama asrama berapa lokal gitu, ada yang nawarin dari pihak aparat, menanyakan ke saya butuh dana berapa total. Saya nggak mau, dakwah saya bukan untuk itu. Saya dakwahnya adalah untuk bagaimana peraturan jahiliyah yang sekarang ada ini lenyap gitu, diganti dengan syariat Islam. Takbir. Pertanyaan pertama saya, pernyataan seperti ini kurang ajar apa tidak? Biadab atau tidak? Layak ditransfer, ditularkan ke anak bangsa atau tidak? Coba jawab. Aparat khususnya. Masa orang-orang seperti ini mau terus dibiarkan? Dia ngancem, wah, fitnah segala macam. Bawa-bawa hadis Nabi. Dan yang lebih parah, dia mengatakan selama 70 tahun, 77 tahun Indonesia yang konon katanya merdeka, kata dia, belum pernah satu hari pun diterapkan syariat Islam. Maka ada kelanjutannya itu. Ada kelanjutannya itu. Panjang banget tuh dia ngomong tuh. Kalau kita milih pemimpin itu dosa katanya. Dosa, boys. Dosa. Dosa. Kalau tidak diterapkan syariat Islam, kalau milih yang bukan khilafah, khalifah, dosa. Ini Indonesia ini hukumnya kufur. Jahiliyah. Selama 77 tahun. Siapa si Ahmad Jen ini? Emangnya kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, semisal Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang-orang bodoh gitu di dalam beragama? Memangnya yang merumuskan bangsa ini, ideologi bangsa ini, orang-orang awam gitu, orang-orang bodoh gitu? Kontribusinya udah jelas. Hadratus Syekh misal, kayak Haji Ahmad Dahlan misal, udah jelas kontribusinya terhadap Indonesia. Ini si Ahmad Jen, anak kemarin sore dia ngomong ini Indonesia hukum jahiliyah. Oh, masih berkeliaran, Pak. Halo aparat, ayo dong.
Narasi-narasi kayak gini, sekali lagi, kalau terus dibiarkan, maka mau sampai kapan Indonesia ini sehat secara pemikiran masyarakatnya? Mau sampai kapan? Udah jelas-jelas loh dia ngomong itu tuh. Jelas dia ngomong itu. Tanpa ragu. Itu benar-benar doktrin. Keluar dari kemudian doktrinnya yang sangat keliru. Dia klaim sebagai pimpinan pesantren. Kayak mungkin iya dia punya pondok pesantren. Segala macam. Berani nggak Anda Pak Kiai Ahmad Jen diskusikan apa ide-ide khilafah Anda itu dengan orang-orang pesantren lainnya? Dengan pondok-pondok pesantren lainnya? Kiai-kiai, ulama-ulama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren lainnya? Diskusikan coba. Benarkah Anda punya pemahaman itu? Karena sudah dari dulu, satu kali lagi, orang ini nih salah satu ideolog HTI yang sudah sangat akut dan meresahkan bagi saya. Cara pandang ideologisnya meresahkan. Dan bagi saya orang kayak gini tuh harus dihentikan cungurnya. Mau sampai kapan? Jelas, mereka itu ingin makar. Mereka itu ingin makar. Kalau mereka punya kesempatan, kalau mereka sudah sangat banyak tuh pengikutnya, maka langkah yang akan mereka ambil itu makar. Tidak cukup hanya membubarkan perkumpulannya, ormasnya, nggak cukup. Para ideolognya tangkap. Para ideolognya yang berbahaya, bukan ormasnya. Bukan HTI-nya yang dicabut izinnya, para ideolognya. Tuh salah satunya si Ahmad Jen. Dengan terang-terangan mengatakan menghina ulama-ulama yang sudah merumuskan bangsa ini. Hadratus Syekh dia hina, Kiai Jamaah Dahlan dia hina. Masa Hadratus Syekh mau merumuskan hukum jahiliyah, Kiai Jamaah Dahlan merumuskan hukum jahiliyah, apa tidak penghinaan itu namanya? Itu penghinaan berat itu. Sama orang bau kencur kemarin sore yang tidak ikut berjuang berdarah-darah memerdekakan bangsa ini. Dengan seenaknya mengatakan bahwa Indonesia ini hukum jahiliyah. Goblok. Apa tidak mau marah kita dengan orang-orang kayak gini? Baru loh dia ngomong 2 hari ke belakang di channel si Ahmad Wajinuddin tuh. Ayo. Tindak dong. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Jangan sampai kita tertipu dengan narasi-narasi kayak gitu yang seolah-olah membela Islam, padahal mereka sedang memojokkan Islam loh. Hati-hati satu kali lagi dengan orang-orang kayak gini. Seolah membela Islam, membela agama, ngomong mengutip hadis Nabi, seolah-olah membela Islam, ingin menegakkan syariat Islam, seolah-olah membela Islam, padahal dia sedang mengkerdilkan agama Islam, mengkerdilkan agama Islam. Hati-hati ya, jangan tertipu. Itu kerja doktrin ideolog HTI kayak gitu tuh. Hati-hati. Tujuannya satu, kalau sudah mereka banyak pengikutnya akan memberontak negara ini. Mau kita biarkan mereka meracuni anak cucu kita? Saya nggak mau. Nggak ikhlas, nggak ridho sama sekali. Makanya ayo dong kerjasama dengan semuanya. Elemen masyarakat, semua pemerintahan. Untuk membereskan orang-orang kayak gini. Para ideolog HTI yang sampai detik ini masih ngotot menyebarkan narasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.